Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah siang hari ini kita bertemu dalam forum pelatihan dari Kominfo, Bakti Kominfo dan IDEA gitu ya. Terima kasih Bu Ari Sugeng Wahyuni, kemudian ada Pak Yuliaman dari Kemenkop dan Pak David Raymond dari Grab gitu ya, dan teman-teman dari IDEA. Ini ketemu lagi dengan Mbak Arisa juga ini. Moga-moga nggak bosan ini kalau saya nanti presentasi lagi gitu ya. Teman-teman sekalian, teman-teman UKM dari Manado, saya ini terakhir ya, bukan terakhir ya, pertama dan sampai saat ini belum bisa ke Manado. Sebenarnya saya kemarin kepingin sekali itu. Senangnya acara Bakti kan bisa keliling gitu ya. Tapi alhamdulillah kadarullah karena ada PPKM dan sebagainya, akhirnya saya belum bisa sambang ini ke Manado. Terakhir tahun 2002 gitu ya. Jadi cukup lama, saya 18 tahun belum pernah ke Manado lagi gitu ya. Semoga nanti ada cara-cara lain dan kita bisa bertemu secara offline dan bisa langsung bertatap muka dan langsung berinteraksi ya, sharing-sharing dengan teman-teman UKM yang ada di Manado gitu ya. Alhamdulillah kemarin sudah di Labuan Bajo, di Lombok, dan online dengan teman-teman Bone Pangalu ya apa? Bone Bolango Pak. Gorontalo. Bone Bolango. Bone Bolango gitu. Saya itu bingung bertahu namanya ini Bone Bolango ini ya. Jadi hari ini saya punya waktu hampir sekitar 1,5 jam, mungkin terkurang karena ada acara-acara yang lain. Semoga waktu yang tidak lama ini bisa saya manfaatkan dengan baik untuk sharing buat teman-teman. Harapan nanti ada banyak pertanyaan yang nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut gitu ya. Baik, silakan untuk materinya Mbak Raisa. Ya, jadi badan hukum saya PT Laji Caramas Semesta LRS gitu ya. Oke, next. Nah, ini sedikit biografi saya. Ini saya sebenarnya alumni ITS, 7 tahun kuliah, tapi hampir sampai saat ini nggak pernah gunakan ijazah untuk melamar pekerjaan gitu ya. Terakhir saya bekerja di salah satu BUMN, memakai ijazah SMA, menjadi salah satu sales eksekutif di bidang alat kesehatan gitu ya. Dan setelah itu langsung wirausaha sampai saat ini dan macam-macam wirausahanya gitu ya. Dan tahun 2004 itu di bisnis pulsa sampai sekarang, dan kemudian mencoba-coba untuk bisnis kuliner tahun 2013 sampai saat ini juga. Ada 3 anak saya, 1 mantu gitu ya, dan 2 cucu ini. Jadi juga kalau julukannya saya di komunitas tangan di atas atau komunitas saya itu kakek milenial. Jadi seperti itu. Oke, next. Ini ya sebagian besar perjalanan bisnis saya gitu ya. Jadi cukup banyak sebenarnya ini nggak bisa saya sebutkan satu persatu gitu ya. Tapi memang jiwa entrepreneur itu ada sejak saya sudah masih kuliah. Karena saat itu memang karena ekonomi untuk bayar kos juga sulit gitu ya dan sebagainya, akhirnya saya mengabdi di salah satu pesantren, dan di pesantren ini saya diajari cara berwirausaha dari jualan majalah, kemudian dipercetakan ya, di koperasi dan sebagainya, yang itu akhirnya menempa saya dari sisi wirausahanya. Kemudian karena butuh biaya juga untuk TA ya, tugas akhir, akhirnya saya melamar di salah satu perusahaan BUMN PT Raja Wali Nusindo atau Raja Wali Nusantara Indonesia, dan itu menjadi salah satu sales eksekutifnya di bidang alat kesehatan atau laboratorium lah seperti itu. Kemudian saya berwirausaha sempat juga di dunia multi level ya, pernah jadi 5 besar dunia, kemudian kena badai gitu ya. Jadi sempat juga 2024 jadi pengangguran gitu kan ya. Terus 2004 berbisnis pulsa dengan teman sampai saat ini juga masih eksis gitu ya. Kemudian tahun 2013 mencoba waralaba kuliner, salah satu brand milik teman, dan kemudian saya memutuskan tahun 2012 untuk membuat brand sendiri yaitu Laziza ya. Dan saya juga aktif di organisasi-organisasi yang ini juga menempah dari sisi leadership ya, kemudian relationship saya cari jaringan pertemanan dan sebagainya, dan saat ini kalau disebut sebagai ketua forum komunitas TDA Sidoarjo, jadi komunitas usaha ya. Oke, next.
Jadi Lajiza, memang ini sebelum PPKM atau pandemi ada sekitar 50 store existing. Memang akibat PPKM ada beberapa store lagi yang saya tidurkan sementara karena memang tidak memungkinkan lagi gitu ya. Jadi saya juga punya store di rest area. Jadi di Jawa Timur, di Jombang dan di Kertosono. Ya karena ada penyekatan dan sebagainya, otomatis tidak ada kendaraan lalu lalang, akhirnya kita tidurkan sementara, dan juga beberapa store yang ada di daerah basis-basis kampus. Karena kemarin perkiraan kita Juli ini sudah mulai kegiatan belajar mengajar kembali normal, tetapi terjadi wabah yang kedua gitu ya. Ya otomatis akhirnya kita tidurkan lagi beberapa store kita. Oke, next. Dan perjalanan selama 5 tahun lebih ini, Lajiza sudah ada 4 brand yang kita miliki. Lajiza Fried Chicken, Enakin, ya, kemudian ada Kopi Ambyar, dan terakhir yang barusan lahir yaitu Capiting, ya, jadi restoran seafood dari Lajiza. Oke, next. Ini juga beberapa komitmen dari kita. Salah satunya adalah komitmen untuk sertifikat halal. Ya, jadi produk Lajiza memang dijamin kehalalannya karena ada sertifikatnya. Kemudian kemarin kita juga mengikuti ya audit yang dilakukan oleh pihak Kemenkraf, dan kita akhirnya mendapatkan sertifikat CHSE. Jadi clean, healthy, safety, and environmental. Jadi 4 hal ini yang ditekankan di rumah makan atau restoran untuk memberikan jaminan kepada para pelanggan kita bahwa standar yang kita lakukan sesuai dengan Kemenkraf, ya, aturan main. Oke, next. Ini ada penghargaan yang kita dapatkan tahun 2016, kita sudah mendapatkan rekor muri. Saat itu kita bikin cooking pizza untuk 2.500 anak di Surabaya, dan saat itu juga kita mengawali ada salah satu online, ya, transaksi food online dengan GoFood. Kita mendapatkan penghargaan sebagai restoran terfavorit di Jawa Timur, dan kemudian Grab masuk, kita langsung juga mendapatkan penghargaan juga dari GrabFood, ya, sebagai restoran favorit di Jawa Timur. Dan saat itu sempat juga CEO Grab Antonitan juga berkunjung ke restoran kita atau ke kantor kita, gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman Grab, ya ini salah satu bukti kita juga mampu menjadi pionir di salah satu platform e-commerce online untuk kuliner, gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Jadi di sini teman-teman kan kita membahas masalah permodalan. Di strategi alokasi permodalan untuk mempercepat pengembangan usaha. Jadi Lajiza sendiri punya banyak pengalaman bagaimana kita mendapatkan permodalan, bagaimana mengatur alokasi-alokasinya, mana yang kita prioritaskan, dan sebagainya. Nanti ini akan coba kita bahas. Oke, next. Nah, ada pertanyaan yang menarik di awal ini sebelum kita melangkah ke lainnya. Sebenarnya visi kita ini mau menghasilkan apa sih? Gitu ya. Kalau misalnya pertanyaan offline, mesti saya tanya satu-satu gitu. Tapi karena ini online, jadi langsung aja saya jawab gitu ya. Jadi pasti ya kalau misalnya kita semua bicara, kenapa kita bisnis, ya pasti kita ingin mendapatkan satu semacam keuntungan atau profit. Gitu ya. Yang profit itu bisa kita gunakan atau hasil penjualan yang kita dapatkan bisa untuk menggaji karyawan, gitu kan ya, untuk pengembangan selanjutnya bisnis kita dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu tujuan daripada kenapa kita buat bisnis. Dan itu semua dihasilkan karena kita mampu istilahnya itu membahagiakan, ya, dan memuliakan para pelanggan kita, sehingga kita buat bonus, ada peningkatan omset, ada peningkatan profit, gitu ya. Terus kemudian banyak karyawan yang kita bisa rekrut dan sebagainya, adalah satu bonus karena kita bisa membahagiakan dan memuliakan para pelanggan-pelanggan kita. Oke, next. Nah, ini pertanyaan awal sebelum juga kita lanjut, karena ini menjadi satu semacam momok atau apa ya istilahnya itu budaya.
yang sampai saat ini kita ini bangga menjalankan bisnis, tapi sebenarnya cara pengelolanya masih belum pas betul gitu ya. Jadi ada satu pertanyaan menarik, sebenarnya uangnya Bapak Ibu sekarang ini, dananya itu apakah sudah terpisahkan antara ini dana untuk bisnis dan ini dana untuk pribadi, ya. Jadi ini penting bagi kita semua kalau memang kita betul-betul ingin menjalankan suatu bisnis. Bisnis tidak bisa jalan kalau memang ini belum bisa kita disiplinkan, ya. Jadi sekali lagi-lagi saya bertanya, mungkin bisa di chat, di antara 55 peserta yang hadir saat ini, siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang sudah memisahkan ini rekening bisnis, ini rekening pribadi, ya. Bisa namanya sama, bisa banknya sama, tetapi jelas akunnya berbeda. Ya, karena itu penting bahwa nanti kita akan membahas lebih lanjut. Mungkin bisa di chat. Siapa dari Bapak Ibu sekalian yang sudah memisahkan ya rekening pribadi dan rekening bisnisnya. Ya. Nah, nanti habis ini saya akan coba bahas kenapa itu penting dan sebagainya. Oke, next. Nah, jadi dalam satu prinsip dasar kita kalau mau misal tadi membuat suatu strategi alokasi permodalan, maka kita dikenalkan dengan namanya prinsip dasar keuangan. Jadi kita tidak akan bisa membuat suatu strategi, apalagi bagaimana mengatur permodalan kalau kita belum mampu memahami tentang prinsip dasar keuangan. Jadi kalau tadi awal, kenapa harus dipisah? Ya, jadi itu penting karena kita nanti akan bisa mengukur kebutuhan pribadi kita seperti apa, kebutuhan bisnis kita ini seperti apa. Ya, jadi wajib setelah ini, kalau saya bilang harus bisa melakukan pertobatan semua. Jadi ini sudah ada yang komen chat, rekeningnya masih sama Pak. Ya ini akan jadi sulit nantinya. Jadi kalau saya ingin setelah pelatihan ini segera nanti membuat 2 rekening, ya, buat 2 rekening yang terpisah. Kemudian masing-masing buat satu catatan laporan keuangan. Ini yang digunakan untuk bisnis, ini yang digunakan untuk pribadi. Ya, jadi harus dipisahkan, karena rencananya pasti berbeda-beda. Jadi salah satu contoh pertanyaan gini, Bapak Ibu sekalian, saat ini membuat bisnisnya itu rumahnya atau rumah jadikan misalnya tempat misal bisnis frozen kayak atau bisnis bikin keripik atau mungkin bisa jadi rumah makan, ya. Apakah bisnis-bisnis tersebut menggunakan rumah yang ditempati yang sama dengan pribadi? Ya, ada yang bisa jawab? Atau semuanya masih jadi satu antara rumah pribadi dan rumah bisnis? Nah, meskipun rumah ini satu, bukan berarti terus kita pencatatannya itu jadi satu. Jadi salah satu saya kasih contoh adalah pada saat Bapak, Ibu sekalian, jadi nanti kalau sudah terpisah, maka pada saat nanti terus kebutuhan saya untuk gaji karyawan, maksud saya untuk kasih belanja sehari-hari untuk keluarga, untuk sekolah anak-anak, untuk transportasi anak-anak, gitu kan ya, untuk bayar listrik, bayar air, gitu ya. Terus dari mana Pak kalau itu kita bedakan rekening sama pribadi? Nah, perlunya Bapak-Bapak kalau misalnya sudah memisahkan rekening pribadi dan bisnis, maka Bapak nanti itu meskipun Anda punya bisnis bukan berarti terus enaknya sendiri gitu ya menggunakan rekening itu. Seperti saya sendiri sebagai CEO, maka saya digaji oleh PT Lajijar Rahmat Semesta. Berapa gajinya? Ya selayaknya saya menjadi seorang CEO, gitu kan ya. Kira-kira bisnis saya ini seperti apa performanya, sehingga saya meskipun jabatannya CEO bukan berarti terus sama seperti CEO-nya Bakti Kominfo gitu atau CEO-nya perusahaan-perusahaan besar, jadi disesuaikan. Nah, kalau kemarin kita mungkin perusahaan ini masih mampu menggaji saya 10 juta. Maka otomatis saya harus menggunakan uang 10 juta ini untuk kebutuhan pribadi saya. Saya membuat catatan sendiri. Catatannya adalah 10 juta ini untuk sekolah anak saya, untuk makan belanja makan minum sehari-hari gitu kan ya, untuk mungkin saya menganggarkan untuk wisata misalnya setiap minggu sekali atau 1 bulan sekali untuk jalan-jalan gitu kan ya, untuk bayar listrik, bayar internet rumah dan sebagainya. Artinya uang 10 juta saya pas-paskan.
Ya, dan kebetulan memang kantor saya dan rumah pribadi saya berbeda. Ya, sehingga uang 10 juta ini betul-betul saya pergunakan untuk ngatur bagaimana saya bisa hidup setiap bulannya dengan gaji saya ini. Ya. Nah, nanti kalau ada bonus-bonus, dividen itu beda lagi, gitu ya. Nanti akan ada tambahan yang itu diatur di dalam satu perusahaan tergantung saya punyai kontribusi saham berapa di perusahaan saya. Terus Pak, bagaimana kalau rumah saya ini jadi satu dengan bisnis? Tetap Bapak Ibu sekalian harus punya gaji juga di situ. Nah, sekarang tinggal dihitung rumah Bapak ini karena menempati rumah Anda, ya, maka misalnya kalau rumah ini tidak dijadikan aset perusahaan, maka hitungannya adalah sewa. Jadi dihitung, kalau misalnya rumah ini disewakan ke orang lain, berapa nilainya? Oh, misalnya 1 tahun 20 juta. Karena ini separuh istilahnya dibuat bisnis, separuh untuk pribadi, maka bisnisnya itu menyewa kepada kita, menyewa kepada pribadi Anda. Sehingga mungkin, oh 20 juta, berarti dibayar 1 tahun 10 juta. Jadi nanti dari rekening bisnis dikeluarkan uang 10 juta untuk membayar biaya sewa rumah Anda dari rekening bisnis ini. Ya, terus misalnya ada mobil ini juga dipakai pribadi dan dipakai untuk usaha. Maka dibuatlah satu catatan, berapa sih sewa mobil ini setiap bulannya? Oh, 3 juta. Karena ini dipakai pribadi, dipakai perusahaan, maka dari rekening bisnis nanti setiap bulan mentransfer 1,5 juta untuk rekening pribadi Anda. Jadi otomatis Anda pribadi mendapatkan itu. Terus nantinya kalau sudah itu dibuat, lupa ini ternyata rekening bisnis ini nggak mampu untuk bayar ini, ya makanya disesuaikan. Ya berarti Anda harus istilahnya pada saat itu dihitung lagi. Berarti kalau misalnya bisnis Anda itu untuk menyewa rumah Anda tidak mampu, menggaji Anda tidak mampu, Anda dihitung kembali. Makanya ini perlunya kita mengukur bisnis kita ini, apakah bisnis kita ini ibaratnya profitable, market fit atau tidak, gitu kan ya. Jadi ini penting pemisahan antara rekening pribadi dan rekening bisnis. Karena nanti setelah itu sudah dilakukan, sedikit-sedikit nanti di bisnisnya ini dibuat pencatatan. Ya, dibuat pencatatan, laporan keuangan, kalau misalnya belum bisa pakai aplikasi, pakai manual. Nanti dihitung modalnya berapa sih bisnis saya ini. Ya. Jadi misalnya Ibu sampai saat ini belum tahu, makanya harus melakukan di cut off bisnisnya. Dihitung kembali. Jadi nanti akan dihitung lagi, misalnya rekeningnya jadi satu, maka akhirnya sekarang dipisah, biar bisa Anda ini butuh modal berapa. Dibuat suatu rekening sendiri dan dikasih uang modal. Sisanya adalah uang pribadi Anda, ditaruh di rekening sendiri. Dengan modal ini, kira-kira nanti Anda untuk perputarannya mampu tidak untuk membeli barang-barang untuk yang dijual nantinya, untuk bayar sewa kendaraan misalnya, bayar sewa rumah, bayar listrik pun juga itu kalau jadi satu ya berarti dibagi dua misalnya di rumah. Internet juga bisa jadi seperti itu misalnya. Ya, gaji karyawan dan sebagainya dibuatlah satu pencatatan. Nanti akan kelihatan apakah hasil penjualan selama ini omset Anda itu mampu tidak mengcover gaji Anda, mengcover gaji karyawan, membayar sewa tempat, sewa mobil, terus untuk membeli bahan-bahan kebutuhan yang untuk akan dijual, itu namanya kita nanti cash flow. Setelah ini pencatatan sederhana ini bisa Anda lakukan, ya nanti Anda bisa sih coba searching Google bagaimana membuat laporan keuangan UKM sederhana, ya arus kas dari mulai penjualan barang-barang gitu ya, dan pengeluaran semuanya itu akan dicatat. Di pribadi, Anda juga membuat pencatatan, mungkin diserahkan ke istri atau siapa, ya, atau Anda sendiri mencatat kebutuhan berapa yang Anda siapkan untuk bisa mengcover kebutuhan keluarga Anda. Ya, seperti sekarang ini PPKM, terus terang hampir semua perusahaan melakukan pemotongan gaji. Jadi kemarin pun saya di perusahaan saya otomatis harus kita lakukan karena memang omsetnya tidak memenuhi dari yang kita inginkan. Jadi akhirnya karyawan menerima kembali risiko kalau misal kepingin di perusahaan jalan, cash flow-nya masih oke, maka dilakukan pemotongan gaji. Jadi yang dulu biasa gaji 10 juta jadi 5 juta. Maka otomatis di rekening pribadi ini kita harus istilahnya itu juga konsekuen, harus menerima. Yang dulunya kita membuat perencanaan keuangan pribadi 10 juta, sekarang hanya 5 juta. Makanya harus kita juga melakukan pemangkasan. Minimal belanjanya dikurangi. Biasa belanja sehari 200.000, sekarang dipotong hanya 50.000. Biasa makan daging, sekarang tinggal tahu tempe atau ikan asin. Itu risiko, karena memang kondisi yang menyebabkan
kita harus bisa menyelesaikan ini semua. Oke, gitu ya. Jadi prinsip dari bagaimana Bapak sekalian harus mulai dari awal sekarang ini, setelah mungkin pelatihan ini, sudah langsung melakukan pemisahan laporan keuangannya. Rekeningnya dibedakan. Dibuat perencanaan rekening pribadi maupun rekening perusahaan. Bisa Bu ya, Bapak Ibu sekalian? Harus ini ya. Oke, next. Ya, jadi pencatatan yang baik akan mempengaruhi keberhasilan dalam bisnis jelekan. Jadi kalau misalnya Anda tidak melakukan pencatatan, maka misalnya seperti saya saat ini, kalau kemarin banyak pertanyaan tentang Pak, bagaimana pinjaman di bank dan sebagainya atau apa, pasti yang mereka tanyakan, bank itu sebenarnya senang sekali ya, karena duit itu kan dari para HP itu nasabah ya, orang punya duit, menabung kepingin dapatkan bunga. Nah, bagaimana bunga ini bisa ketutup dari bank juga memberikan kredit kepada para pelaku usaha. Kenapa para pelaku usaha yang dituju oleh pihak bank? Karena pelaku usaha pasti punya bank itu punya pikiran bahwa Anda bisa mengembalikan uang yang dipinjamkan, gitu kan ya, dengan bunga selisih bunga. Selisih bunga itu yang digunakan oleh pihak bank untuk operasionalnya. Jadi seperti itu. Maka sebenarnya kalau kita punya catatan, maka kita tidak akan sulit untuk mendapatkan pendanaan. Pasti yang akan mereka minta adalah bukan misal, Pak, saya punya jaminan, gitu kan ya. Kenapa saya kok nggak dapat pinjaman dari bank? Ya otomatis akan dilihat Anda punya usaha tidak, Anda punya pekerjaan apa yang sifatnya sebagai jaminan dari bank Anda mampu untuk melakukan akad kreditnya itu. Jadi di usaha, kalau misalnya kita pegawai negeri atau dokter atau apa, pihak bank hanya bisa hanya melihat, oh gaji Anda berapa, mana struknya, tinggal dilihat, oh struknya gajinya 20 juta, mau pinjam misalnya cicilannya 7 juta, pasti setujui sepertiga dari itu yang dilihat oleh pihak bank Anda mampu untuk melakukan pencicilan angsuran gitu kan ya. Tapi kalau di usaha pasti yang ditanyakan adalah Anda bisa nggak sudah mampu melihat laporan keuangan atau tidak. Maka yang dilihat adalah laporan keuangan Anda. Nanti dalam laporan itu akan dilihat omsetnya berapa, ya labanya berapa. Dari situ akan ketahui, oh Anda pasti insya Allah akan bisa kalau pinjam ke pihak bank atau pihak lain, maka Anda mampu untuk melakukan angsuran-angsuran itu. Pasti nanti akan ditanya juga rekening perusahaan 3 bulan terakhir misalnya untuk melihat cash flow-nya. Jadi seperti itu. Jadi pihak bank sudah punya analis yang dia bisa melihat, oh ini layak untuk kita kasih modal atau kita pinjemin atau tidak. Gitu. Dari situ bisa kita lihat. Oke, next. Oke, Mbak. Oke. Ya. Nah, apa saja yang dibutuhkan kalau misalnya kita nanti akan sebagai syarat kita mengajukan permodalan, maka Anda harus punya jenis-jenis laporan keuangan. Ya, jadi yang pertama adalah Anda harus bisa bikin laporan laba rugi. Jadi ini biasanya per bulan kita buat laporan, berapa sih omset yang kita dapatkan, berapa sih HPP atau harga pokok produksi, harga pokok penjualan yang kita buat. Kemudian gross profit-nya berapa. Dari gross profit itu nanti kita akan kurangi dengan biaya operasional kita. Dari kurangi biaya operasional itu akan ketemulah laba bersih. Laba bersih inilah ini yang akan menjadi kekuatan Anda untuk menambah cash flow, yang menambah pundi-pundi harta Anda. Ya, laba bersih itu bisa langsung Anda nikmatin atau Anda investasikan kembali untuk permodalan untuk bisa meningkatkan omset dan sebagainya. Nah, dari situ nanti akan dicatat dalam satu neraca, ya, neraca keuangan. Di neraca ini nanti akan tercantum modal awal Anda berapa, nanti akan ketambahan dari laba Anda setiap bulan, ya, aset-aset Anda itu berapa aja, hutang-hutang Anda berapa, gitu kan ya. Lapor uang yang di kas bank Anda berapa, uang di kas tunai ada berapa, uang yang ada di stok Anda berapa, itu nanti akan bisa dilihat di neraca ini. Dan itu nanti juga akan kita lihat bahwa harus cash flow-nya. Jadi belum tentu perusahaan yang laba terus tetapi cash flow-nya bagus. Karena apa? Bisa jadi karena pola bisnis Anda adalah misalnya memberikan barang Anda itu dalam tempo, pembayarannya tempo. Apalagi sekarang ini kondisi PPKM ini banyak sekali kita ini misalnya kalau sudah terbiasa memberikan tempo, si pelaku yang atau mitra Anda yang Anda beri tempo itu belum bisa membayar sesuai dengan janjinya, misal 1 bulan, mereka molor 2 bulan, 3 bulan, bahkan bisa sampai 1 tahun. Maka ini praktis akan mengganggu cash flow Anda.
Ya. Jadi akhirnya sekarang ini kalau di suasana PPKM semua, kalau supply saya itu mintanya adalah cash keras, tidak bisa memberikan tempo lagi. Ya, jadi kita ini di bisnis ini juga akhirnya memutar otak bagaimana yang dulu kita bisa dapat tempo 1 bulan, 2 bulan, maka sekarang semuanya tidak lagi berani memberikan tempo karena khawatir nanti terjadi kredit macet atau tagihan macet. Ya. Dan bahkan sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan yang tutup dan itu akhirnya berimbas kerugian karena tidak terbayar. Ya, karena barang-barangnya masih sudah jatuh tempo, nggak kebayar, bisnisnya mitra Anda sudah tutup misalnya. Jadi seperti itu. Ini yang harus kita perhatikan. Maka pencatatan itu penting, ya. Laporan-laporan itu penting untuk bisa melihat bagaimana kondisi bisnis Anda, baik atau tidak, sehat atau tidak. Oke, next. Nah, berikutnya adalah kenapa bisnis itu perlu modal? Oke, next. Jadi dari hasil penelitian 50% bisnis bisa bertahan kelangsungan bisnis karena dapat akses permodalan. Ya. Kenapa? Anda tadi misalnya untuk scale up, untuk bisa meningkatkan omset misalnya, atau Anda mau bikin cabang baru dan sebagainya, itu pasti Anda butuh permodalan. Entah modal itu Anda dapatkan dari laba yang Anda dapatkan setiap bulannya, atau Anda kepingin misalnya lihat, oh ini ada orderan banyak, saya butuh modal untuk beli barang baku, bahan baku, dan sebagainya. Praktis Anda butuh tambahan modal. Pasti Anda akan melibatkan pihak-pihak yang lainnya untuk bisa meningkatkan bisnis Anda, baik sisi omset, membuat cabang baru, dan sebagainya. Nah, dari penelitian juga 70% bisnis gagal karena tidak bisa mendapatkan akses permodalan. Ya, artinya bahwa pada saat Anda mendapatkan job, ya, pesanan banyak, kemudian Anda tidak punya modal, pasti Anda akan menolak. Ya, Anda, Pak, maaf saya tidak bisa menerima pesanan Anda karena saya tidak punya modal. Apalagi dia mintanya, Bu, nanti saya bayar DP 50%, selanjutnya dibayar 1 bulan, 2 bulan. Nah, untuk 50% saja Anda tidak bisa punya modal untuk membuat produk tersebut. Praktis Anda tidak akan bisa menerima orderan-orderan itu. Maka ini penting bagaimana kita bisa memiliki akses permodalan. Nah, syarat-syarat akses permodalan seperti tadi itu, Anda wajib mempunyai laporan keuangan untuk meyakinkan orang yang Anda mau pinjemin, gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Oke, next. Nah, kata kuncinya adalah bila Anda memiliki target untuk mengekspansi bisnis, maka modal usaha harus disiapkan untuk diinvestasikan pada segala kebutuhan ekspansi bisnis Anda. Ya, next. Nih, salah satu contohnya. Nah, praktis Anda pada saat Anda sudah tadi itu membutuhkan akses permodalan, pasti Anda berpikir untuk apa sih modal itu? Ya, bisa jadi Anda membuat target berapa outlet baru yang nanti Anda akan bangun. 1 tahun nambah 5 outlet kah, 10 outlet kah, maka Anda praktis harus memikirkan bagaimana akses permodalan yang Anda harus dapatkan. Atau mungkin bisa jadi Anda mempunyai target berapa omset yang ingin Anda capai. Saya rasa Anda dalam berbisnis kan tidak bisa hanya wis pokoknya omset saya gini aja deh, pokoknya saya bisa untuk buat makan saya sehari-hari cukup, bisa gaji 2 karyawan, ya. Maka ya otomatis bisa Anda gitu-gitu aja dan itu rentan Anda kalau kena pesaing atau Anda menghadapi faktor-faktor eksternal yang cukup keras seperti PPKM ini, praktis Anda akan mengalami kesulitan, ya. Praktis kalau kita melakukan bisnis harus punya keinginan untuk grow, untuk tumbuh. Ya, baik ke atas maupun menyamping, gitu kan ya. Otomatis Anda harus punya target. Orang bisnis ya harus meningkat, tidak boleh gitu-gitu aja, apalagi terus turun dan akhirnya hilang, ya. Terus kemudian Anda berpikir di mana akhirnya Anda buka, otomatis itu memiliki satu perencanaan yang cukup matang. Berapa jumlahnya, di mana saja, tempatnya seperti apa dan sebagainya. Yang penting lagi adalah berapa profit yang diharapkan. Karena ini penting, profit itu bisa jadi untuk pengembangan bisnis Anda selanjutnya, Anda bisa meningkatkan kesejahteraan karyawan Anda, bahkan bisa meningkatkan taraf hidup Anda, karena itu profit itu nanti akan berimbas kepada pribadi Anda juga. Ya, Anda kepingin misalnya haji, umroh, atau mungkin wisata ke luar negeri, gitu kan ya, ingin keliling-keliling dunia dan sebagainya, maka selain dari gaji, Anda bisa dapatkan dari profit yang Anda hasilkan karena bisnis Anda meningkat. Oke, next.
Jadi indikatornya apa? Bisnis case itu ya praktis volume penjualannya meningkat, ya konsumennya bertambah, terus kemudian break even point ya tercapai. Jadi modal yang Anda investasikan misalnya 100 juta atau 500 juta, Anda ternyata di kas Anda sekarang sudah ada angka itu, berarti Anda sudah terjadi break even point misalnya. Dan pasti harus menghasilkan profit laba, karena profit laba itu untuk pengembangan bisnis Anda, atau Anda ingin meningkatkan taraf hidup Anda, meningkatkan kesejahteraan karyawan Anda, dan sebagainya. Ya, oke, next. Jadi, kalau misalnya Anda sudah mendapatkan modal, praktis Anda harus punya prioritas. Yang penting adalah aspek legalitas. Ya, jadi meski bisnis terbilang kecil, jangan abaikan urusan administrasi ini. Ya, pastikan Anda sudah mengurus semua kelengkapan surat mendukung izin usaha. Nah, di sini perlunya mengelola modal untuk membereskan seluruh izin. Jadi kemarin juga kita bahas, ya, jadi masalah hak merek, izin usaha, modal kecil, ya, dan sebagainya. Ini harus Anda tekankan, gitu kan ya. Jadi jangan sampai kasus, misalnya kemarin ada kasus restoran yang akhirnya terjadi gugat-gugat karena mereka tidak memahami tentang hak merek, misalnya seperti itu. Atau paling tidak Anda kalau sudah punya brand, Anda pasti harus punya website, punya Instagram, punya Facebook. Seperti Laziza ini dulu waktu saya bikin, ya pasti saya harus melihat dulu apakah ada yang sudah menggunakan nama Laziza, gitu kan. Saya searching di Google. Ternyata ada perusahaan di India yang punya produk makanan minuman, nama pakai Laziza. Akhirnya saya berpikir, udah coba sih saya meniru seperti mie sedap, kan A-nya kan lebih dari satu itu, mie sedap gitu kan ya. Akhirnya saya bikin nama Laziza itu Laziza, A-nya belakang itu ada 2. Otomatis waktu itu akhirnya kita bisa daftarkan untuk website kita, laziza.com, di IG, di Facebook, akhirnya itu menjadi satu corong saya di medsos dan sebagainya untuk berpromosi dan menginformasikan tentang bisnis ini. Ya, begitu juga Bapak sekalian, misalnya membuat satu keripik atau makanan snack dan sebagainya, maka harus izin UMK-nya diurus, ya, PRT-nya diurus dan sebagainya, supaya nanti kalau Anda nanti besar tidak ada masalah nantinya. Tapi jelas dari awal sudah harus berpikir mengenai legalitas ini. Oke, next. Ini juga penting adalah kalau Anda bisnis Anda sudah maju, terus kemudian Anda memikirkan apakah saya harus membuat atau membeli atau beli, gitu kan ya. Jadi ini penting bagi Anda untuk melihat kalau misalnya saya membuat sendiri apakah terjadi suatu efisiensi atau tidak dan bisnisnya berapa. Ya, maka penting Anda harus membuat satu perencanaan. Ini salah satu contohnya. Next. Nah, salah contohnya ini di Laziza. Saat itu saya berpikir di bisnis fried chicken, rasa-rasanya kan nggak mungkin memasukkan konten-konten tradisional. Tapi saya kaget saat itu tiba-tiba McDonald bikin ayam apa ya saat itu ya. Terus yang konten-kontennya juga ada tradisional, dan nasi uduk atau apa, jadi pakai sambal tradisional. Tadinya saya berpikir bahwa fried chicken ya tipe-tipe western. Akhirnya saat itu lagi rame tentang ayam geprek dan sebagainya. Mulailah kita akhirnya mendevelop produk kita selain saus sambal, saus tomat gitu kan ya, ada saus barbecue, kita munculkanlah tentang sambal geprek. Jadi seperti sambal bawang. Nah, saat itu saya belum punya tim untuk membuat sambal ini. Akhirnya saya kolaborasi dengan teman-teman UKM yang lainnya, siapa yang bisa bikin sambal, tolong tawarkan kepada saya. Akhirnya dia bikin sambal, kemudian dia menawarkan per kilonya sekitar 90.000. Nah, dari sinilah kemudian kita berjalan menjual, ternyata alhamdulillah dapat antusias dari pelanggan kita, dan kemudian akhirnya kita berpikir, kalau misalnya kita membuat sendiri, berapa efisiensi yang kita dapatkan? Investasi apa saja yang kita lakukan? Akhirnya kita, perlu alat peralatan untuk membuat ini, perlu SDM yang membuat dan sebagainya. Kita hitung semuanya, akhirnya muncul angka bahwa ternyata kalau dengan biaya yang kita keluarkan sendiri, buat sendiri, dengan taste yang sudah kita inginkan, itu yang penting juga pada saat kita buat sendiri, maka taste yang kita buat itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya, ramuan-ramuannya, resepnya, gitu kan ya. Akhirnya kita mendapatkan angka sekitar 72.000 per kilonya. Nah, dari sinilah otomatis kalau kita bisa ingin mengajukan permodalan, maka ini juga bisa jadi satu solusi alternatif. Apakah dan bisa ada suatu produk-produk yang sekarang ini masih melibatkan pihak kedua atau ketiga.
coba dilihat, kalau itu misalnya Anda bikin sendiri, apakah bisa terjadi efisiensi. Kalau misalnya bikin sendiri, modal yang Anda butuhkan berapa? Di sini, butuh alat blender misalnya, butuh tim juga untuk belanja, ya. Nah, dari situlah kita rencanakan kira-kira kita modal berapa, dan efisiensi kita dapatkan, ini nanti akannya bisa kita mendapatkan permodalan, dan kita pasti akan mampu untuk membayar angsurannya karena kita mampu juga membuat suatu efisiensi. Dari efisiensi itulah profit kita akan lebih tinggi lagi. Paham Bu ya? Oke, next. Begitu juga ini tadi sarana prasarana yang lain yang akhirnya yang kita lihat apakah dengan penambahan sarana prasarana yang lain itu akan bisa membuat bisnis kita akan bisa lebih istilahnya itu tim kita dimudahkan, misalnya efisiensi SDM bisa kita lakukan, kemudian banyak hal lagi, misalnya mempercepat pelayanan, servis. Nah, otomatis itu yang harus kita mampu untuk menganalisa di bisnis kita ini, sehingga pada saat kita butuhkan sarana prasarana itu, Anda pasti butuh modal, ya. Dan disitulah Anda layak untuk mengajukan permodalan kalau memang Anda melihat ada suatu sarana prasarana yang Anda inginkan dan itu bisa mendukung profit table di bisnis Anda. Oke, next. Ya, kemudian ada juga misalnya Anda mau mengembangkan bisnis untuk mendapatkan omset yang lebih tinggi, praktis otomatis Anda harus menambah karyawan, ya Anda harus menambah persediaan bahan baku, Anda membutuhkan modal untuk biaya promosi, ya mungkin juga akhirnya menyewa tempat untuk pengembangan bisnisnya lagi, listriknya nambah, maka di sini otomatis Anda harus membutuhkan modal karena Anda punya plan atau target untuk meningkatkan omset. Ya, omset tidak mungkin, misalnya Anda selama ini omsetnya hanya 100 juta, kemudian Anda punya target meningkatkan 500 juta, karyawannya tetap. Pasti tidak mungkin, pasti Anda butuh tambah karyawan. Pasti Anda butuh penambahan bahan baku. Pasti Anda untuk itu juga butuh biaya promosi, karena untuk mencapai target 500 juta tadi. Terus kemudian gudangnya nambah, berarti Anda harus sewa gudang lagi. Listrik pasti nambah, air, dan sebagainya. Maka disinilah Anda harus mampu membuat satu perencanaan, dari situlah muncullah suatu keinginan Anda bagaimana Anda membutuhkan modal itu untuk memperkuat basis dari sisi cost yang Anda keluarkan selama ini. Oke, next. Ini ya salah satu contoh kebutuhan investasi yang kita lakukan, data-datanya ini yang kita lihat sampai nanti kita bisa harus membuat depresiasi dari peralatan, perlengkapan, kemudian amortisasi untuk reformasi, operasional, dan sebagainya. Ini semua harus dicatat, ya. Jadi untuk bisnis kita, karena nanti kita akan bisa mendapatkan satu labanya, jadi laporan keuangannya nanti kalau sudah ekspor, jadi kita harus memakai laporan standar akuntansi keuangan yang sudah umum gitu ya. Jadi nanti ada standar depresiasi, amortisasi, dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini juga salah satu contoh proyeksi seperti tadi saya katakan, kalau misalnya Anda ingin merencanakan untuk BEP di bisnis Anda, maka harus Anda membuat satu semacam buat estimasi ya, omset ya. Jadi kalau misalnya di sini Anda punya angsuran misalnya 1.100.000 kira-kira kita butuh di sini butuh modal sekitar 25 jutaan, maka berapa sih yang kita butuhkan omset kita untuk bisa BEP? Kalau misalnya Anda kepingin BEP-nya 6 bulan, maka omsetnya sekitar 15 juta tadi. Ya, dengan perencanaan misalnya harga produk Anda 10.000, Anda harus bisa jual 50 pieces setiap harinya. Ya, maka bisnis Anda akan bisa BEP selama 6 bulan. Artinya angsuran-angsuran dan sebagainya itu bisa Anda lunasi secepat itu. Ada kita bikin perencanaan optimis, normal atau pesimis ya. Jadi ini biasa kita bikin perencanaan kalau kita memang kepingin membuat proyeksi keuangan berdasarkan simulasi angsuran yang kita dapatkan dari sisi modal. Oke, next. Ya, terus kemudian yang ini ya, yang selanjutnya adalah Anda juga punya dana darurat. Idealnya dana darurat itu adalah dana yang kita alokasikan apabila minimal untuk operasional kita sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya bisnis kita ini masih rugi dan sebagainya, maka kita masih bisa hidup selama 6 bulan ke depan. Jadi seperti itu. Artinya untuk biaya kebutuhan pribadi kita dan sebagainya.
itu masih bisa kita talangi oleh dana darurat ini, atau minimal untuk menggaji karyawan dan sebagainya. Ya, nah memang di kondisi pandemi COVID ini dana darurat ini sudah tidak ideal lagi gitu ya. Kita banyak teman-teman yang akhirnya karena tidak punya perencanaan ini, bahkan yang sudah punya perencanaan 6 bulan pun sekarang sudah mulai kembang kempis, karena memang pandemi COVID yang kita perkirakan 6 bulan jadi 1 tahun, 1 tahun jadi 2 tahun, itu membuat banyak teman-teman yang mulai kelabakan gitu kan ya. Jadi kalau sekarang ini kalau di teman-teman UKM Manado, kalau sekarang ini masih eksis, masih bisa biaya operasional, itu luar biasa bisnisnya ya. Jadi hampir semua teman-teman sekarang ini ya kondisinya ya minus semua. Ya, semoga ini nanti akan cepat berlalu dan akan terjadi rebound kembali gitu ya. Jadi yang sekarang yang dilakukan ya bagaimana kita melakukan komunikasi dengan pihak supplier, melakukan reschedule dengan pihak bank dan sebagainya. Karena memang kondisi ini sudah tidak darurat lagi, sudah luar biasa ininya, beratnya. Oke, next. Jadi prinsip alokasi modal adalah menempatkan modal di posisi strategis demi kemajuan perusahaan. Jadi Anda harus paham betul di posisi mana sih sebenarnya yang Anda lihat itu yang paling prioritas ya, paling prioritas. Jadi Anda harus mampu melihat kondisi perusahaan Anda, dan sebenarnya kalau kita tahu prioritas itu, kalau kita memiliki laporan keuangan seperti saya sampaikan, nanti kita akan tahu di mana yang seharusnya kita ini yang harus saya dahulukan ya, dana ini kita injekkan di sini dan sebagainya agar terjadi peningkatan yang sesuai dengan strategi yang kita buat. Gitu ya. Oke, next. Saya kira terakhir ini mungkin ya. Nah, ini